9 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) membantah telah menjadi korban perdagangan manusia. Menyusul tidak terbuktinya tuduhan trafficking yang dialamatkan pihak kepolisian kepada perekrut dan perusahaan penyalur. Para calon PMI ini memberikan klarifikasi langsung kepada media bahwa rencana bekerja di luar negeri itu legal dan tidak bermasalah. Dengan didampingi Iwan S., warga negara selaku kuasa hukum, dan Ibu Sri, tim perekrut calon PMI dari PT Bakti Persada Jaya. Kesembilan calon PMI ini mendatangi Geraha Pena Lampung. Mereka secara kompak memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebutkan mereka adalah korban perdagangan manusia. Reni Puspitasari, salah seorang calon PMI, mewakili rekan lainnya membuat surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani bersama. Surat pernyataan ini menyatakan bahwa mereka tidak ditipu atau dirugikan pihak manapun dan tidak akan menuntut siapapun. Pihak calon PMI meyakini semua yang dilakukan sesuai keinginan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kini mereka berharap bisa kembali melanjutkan proses pemberangkatan, termasuk meminta paspor diberikan karena sedang ditahan oleh pihak kepolisian. Dengan ini, kami memberikan penjelasan sebagai berikut. Kami merasa tidak tertipu atau dirugikan oleh pihak manapun, dan kami tidak akan menuntut siapapun. Kami meyakini semua yang kami lakukan keinginan kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya, kami berharap agar media-media yang memberitakan bahwa kami adalah sebagai korban dengan dugaan perdagangan orang agar membaca dan menerima penjelasan ini dan mengklarifikasinya agar berita yang beredar di media online, surat kabar, elektronik, dan lain-lain dapat berimbang dan tidak merugikan kami. Kami dapat menjelaskan peristiwa yang sebenarnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan berita yang beredar selama ini menjadi berimbang dan tidak ada yang dirugikan. Sementara itu, Sri, tenaga perekrut calon PMI, menjelaskan sangat kaget atas peristiwa dan pemberitaan perdagangan manusia. Saat peristiwa berlangsung, dia tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisi dan kronologis. Sri menyatakan proses perekrutan, pembinaan, dan pemberangkatan adalah legal. Pihaknya sudah sering memberangkatkan calon PMI. Dan proses yang selama ini saya lakukan itu tidak pernah istilahnya ilegal, tapi resmi, legal benar. Bahkan mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Dan di situ diberitakan berita yang sangat, saya sendiri kaget ya. Iya, kayaknya kok langsung ke tuduhan sebagai perdagangan, padahal di sini ikutin proses. Anak-anak sedang di BLK waktu itu. Dan itu ada pemberitaan penampungan ilegal. Saya bukan penampungan, saya sebagai pembinaan. Beda antara penampungan dengan pembinaan. Kalau pembinaan itu kita memberikan motivasi pengertian tentang bagaimana pahit getirnya kerja di luar negeri dan prosedural, bagaimana prosedur yang resmi kan begitu. Jadi ketika tiba-tiba ada dikabarkan anak saya diambil di BLK, itu di BLK Pak, kejadiannya bukan di jalan ya, bukan di jalan, jadi di BLK. Sini PU ya? Bukan, di Ponorogo. Jadi diambil di Ponorogo saat BLK, polisi ke sana ya, datang, katanya disuruh pulang. Sedangkan ini masih proses BLK kan, salahnya di mana? Sementara itu, Iwan S., warga negara kuasa hukum calon PMI, menyatakan mengapresiasi pencegahan dari Polda Lampung. Menurutnya, dalam peristiwa ini terjadi sedikit miskomunikasi karena apa yang dituduhkan dan diberitakan tidak peduli. Berita itu luar biasa, bahwa mereka ini sama sekali tidak merasa menjadi korban, diperlakukan secara baik, kemudian prosedur yang mereka lakukan, yang tugas mereka sudah dilakukan. Di sana dilakukan pembinaan dan pelatihan. Kemudian
mereka juga tidak pernah melaporkan siapapun, tidak pernah. Nah, jadi sebab pemberitaan itu 9 orang ini didatangi banyak pihak, dalam tanda kutip seperti dipaksa menjadi korban. Ada yang disuruh melapor ke polisi, ada yang suruh dilapor bahwa dia tertipu, betul ya? Nah, padahal sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, dari apa yang mereka sampaikan, dari rilis yang kita sampaikan itu, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memberitakan kembali supaya masyarakat itu tahu bahwa perkara ini dengan terang dan jelas sesuai duduk perkaranya. Tim Liputan, Radar TV Lampung, melaporkan.